Hai great people, jangan pernah bosan ya belajar akuntansi. Memang gak mudah, tapi juga sulit kok selagi kita mau terus berupaya untuk belajar. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai komponen-komponen pengendalian internal dan juga unsur daripada pengendalian internal. Komponen pengendalian internal terbagi menjadi 5 komponen, yaitu komponen yang pertama adalah prosedur pengendalian. Dalam melakukan pengendalian internal, tentunya ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu. Ini tentu saja bertujuan agar pengendalian internal tetap berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Adanya prosedur ini juga sebagai pencegahan terhadap kecurangan dan kesalahan dalam aktivitas perusahaan. Prosedur dalam pengendalian internal meliputi karyawan yang berpotensi, rotasi kinerja dan kewajiban cuti ataupun ulasan daripada kinerja karyawan, pemisahan fungsi dan tanggung jawab, perlindungan aset dan data akuntansi. Yang kedua, komponen daripada pengendalian internal adalah pengawasan. Pengawasan ini juga salah satu hal penting dalam sebuah pengendalian internal. Pengawasan berfungsi untuk memastikan agar semua aktivitas dalam pengendalian internal berjalan sesuai aturan dan pedoman yang berlaku. Selain itu, pengawasan juga membuat manajemen perusahaan dapat melakukan identifikasi suatu hal yang dapat menentukan tindakan yang efektif untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, pengawasan dapat dilakukan dengan cara yang bagaimana? Ada 2 cara yang dilakukan dalam pengawasan. Yang pertama seperti penilaian khusus atau audit internal maupun keuangan, serta melakukan identifikasi langsung dari sinyal peringatan dengan karyawan yang bersangkutan. Dan juga yang kedua adalah sistem akuntansi. Kemudian komponen yang ketiga dari pengendalian internal adalah penilaian resiko. Setiap aktivitas yang dilakukan pasti memiliki resiko di dalamnya. Resiko ini bisa saja berkaitan dengan bisnis secara langsung ataupun tidak. Dalam hal ini perusahaan menilai risiko dengan manajemen perusahaan yang dilakukan dengan analisis, tindakan, dan evaluasi. Manajemen perusahaan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi resiko yang akan terjadi dan untuk mengendalikannya agar mencapai tujuan daripada perusahaan. Dengan mengurangi resiko, selain mencapai tujuan perusahaan, juga bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dan mengurangi kerugian. Resiko yang terjadi pada perusahaan biasa saja seperti resiko perubahan terhadap hukum, penipuan internal, ancaman pesaing, situasi politik dan juga ekonomi, serta bisa saja yang merupakan anomali permintaan pasar. Terus apa yang menjadi komponen keempat daripada pengendalian internal? Komponen yang keempat daripada pengendalian internal adalah lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ini merupakan seluruh aspek mulai dari perilaku, struktur, dan pedoman yang ada pada sebuah operasional perusahaan. Dengan adanya lingkungan pengendalian ini, suatu perusahaan dapat menjadi lebih disiplin dan terstruktur. Ada beberapa faktor tentunya yang akan mempengaruhi lingkungan pengendalian. Apa saja faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendali? Yang mempengaruhi adalah integritas dan nilai kode etik perusahaan, filosofi dan gaya operasional manajemen, struktur organisasi, praktek administrasi dan personal kebijakan, serta operasional, komitmen pada kompetensi. Nah, sekarang adalah komponen yang kelima dari pengendalian internal, yaitu berupa informasi dan juga komunikasi.
Informasi dan komunikasi ini juga salah satu komponen yang penting dalam pengendalian internal. Tanpa adanya informasi dan komunikasi, tentunya akan sulit untuk melakukan segala pengendalian internal seperti pembentukan kebijakan, analisis resiko, serta pengawasan yang harus dilakukan. Informasi dan komunikasi ini dapat digunakan sebagai penilaian terhadap suatu kejadian atau kondisi yang mampu memberi pengaruh pada pengambilan keputusan dan hubungan eksternal perusahaan. Setelah kita mengenali 5 komponen daripada sistem pengendalian internal atau pengendalian internal ini, maka kita akan mengenali apa saja yang menjadi unsur-unsur daripada pengendalian internal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Unsur-unsur dari pengendalian internal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, struktur memisahkan tanggung jawab fungsional. Struktur dalam organisasi merupakan kerangka untuk pembagian tanggung jawab secara fungsional pada unit organisasi yang dibentuk untuk kepentingan perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam sebuah organisasi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah prinsip yang dipisahkan antara fungsi-fungsi operasional dan penyimpangan dari fungsi akuntansi. Fungsi dari operasional itu yang seperti apa? Fungsi operasional itu sendiri adalah tugas untuk melaksanakan suatu kegiatan seperti pembelian. Sedangkan bagaimana dengan fungsi yang kedua yang merupakan adalah fungsi penyimpanan? Fungsi penyimpanan adalah tugas untuk menyimpan aktiva perusahaan, yaitu adalah suatu fungsi yang dibatasin tidak boleh melakukan tanggung jawab penuh untuk semua tahap transaksi. Nah, kemudian untuk unsur daripada pengendalian internal yang kedua itu adalah terkait dengan wewenang dan prosedur memberi upaya pelindungan di sebuah organisasi. Karena kenapa? Karena setiap transaksi hanya bisa terjadi karena adanya otoritas wewenang untuk menyetujui adanya transaksi. Oleh karena itu, di dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi harus ada sistem yang mengatur sebuah wewenang dalam setiap transaksi untuk melindungi kekayaan, uang, pendapatan, dan biaya dalam organisasi tersebut. Nah, sekarang kita udah sampai nih pada unsur yang ketiga. Unsur yang ketiga dalam pengendalian internal yaitu adalah praktek sehat dalam tugas organisasi. Nah, dalam pembagian tugas dan fungsi di organisasi tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak ada atau tidak didukung dengan adanya praktek yang sehat. Berikut adalah beberapa praktek yang sehat dalam melaksanakan wewenang fungsi di organisasi. Pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Penggunaan formulir dengan nomor urut cetak yang penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir hanya satu orang atau satu unit organisasi tanpa bantuan orang atau unit organisasi lainnya. Adanya pemeriksaan mendadak dengan jadwal yang tidak teratur. Diadakan perputaran jabatan atau rotasi untuk menghindari adanya persekongkolan antar pejabat. Diadakan pencocokan kekayaan dengan catatannya untuk menjaga aset sebuah organisasi. Membentuk unit organisasi yang memiliki tugas mengecek efektivitas unsur sistem pengendalian internal lainnya. Untuk unsur pengendalian internal yang keempat adalah karyawan yang berkualitas. Dalam struktur organisasi seharusnya dibuat sistem pencatatan dan berbagai cara untuk mendorong praktek yang sehat
dalam sebuah organisasi dengan sumber daya manusia yang berkualitas, hal tersebut akan menjadi sebuah unsur yang penting dalam organisasi. Karena kenapa? Adanya karyawan yang berkualitas tentunya akan mendukung atau menjadi support system bagi sebuah organisasi. Terus bagaimana cara sebuah organisasi agar mendapatkan karyawan yang memiliki potensi dan dapat dipercaya? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, seperti seleksi calon karyawan. Berdasarkan kriteria yang berlaku di dalam sebuah organisasi, dan juga biasanya disesuaikan dengan kebutuhan. Karena kenapa? Karena organisasi mungkin mau melakukan pengembangan terhadap usahanya atau kegiatan usaha yang sedang berlangsung sekarang. Kemudian bisa jadi kita melakukan pengembangan pendidikan terhadap karyawan sesuai dengan tuntutan pekerjaannya, sehingga akan menambah skill atau kemampuan dari seorang karyawan. Sistem dalam pengendalian internal ini tentunya meliputi seluruh cara dan alat yang ditetapkan untuk menjaga keamanan harta dan data milik perusahaan. Memeriksa ketepatan data, kemudian ada juga untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menjaga peraturan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Demikian. Semoga bermanfaat. Jika ada komen atau saran, silahkan di kolom komentar. Terima kasih.